Sekali lagi siapa dengar suaranya yang semangat. Shalom. Selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah. Mari pagi hari ini bersama-sama kita menaikkan setiap ucapan syukur kita. Kita menaikkan setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sungguh baik bagi hidup kita. Dia Allah yang sangat-sangat baik bagi hidup kita. Pemeliharaannya tak pernah terlambat bagi kita. Pertolongannya, pembelaannya selalu ada bagi hidup kita. Amin. Mari pagi hari ini bersama-sama dengan segenap hati kita memuji, kita menyembah, kita meninggikan Tuhan. Mari percaya Allah hadir di tempat ini dan Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari setiap yang percaya kita buka hati, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur kami datang Tuhan, dengan berterima kasih kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik bagi hidup kami Tuhan. Selalu kami dapati Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sedetik pun Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap hidup kami, bagi setiap apa yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami buka hati kami Tuhan. Kami buka setiap jiwa kami Tuhan. Kami memberi suara pujian bagi-Mu Tuhan. Kami memberi suara pengagungan bagi Engkau Tuhan. Mari kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang haus, yang rindu menyembah Engkau Tuhan. Yang rindu meninggikan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh dipulihkan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi Tuhan. Seperti hidup saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Mari katakan, bagai tanah kesang Tuhan, bagai tanah kesang, menanti datangnya hujan, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku. Katakan Tuhan. Mari dengan segenap hati, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku, hatiku Kau tahu. Katakan, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan segenap kesungguhan katakan, seperti rusa yang rindu. Seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Aliran sungai-Mu
begitulah hidup kami. Hatiku tak tahan, mari katakan, menunggumu. Hidup kami bagai tanah yang gersang Tuhan, bagai tanah gersang yang menanti datangnya hujan. Datangnya hujan, begitupun jiwa, katakan Tuhan dengan segenap hati, hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hati kami Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Tuhan, hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari lebih lagi katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hati kami Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Tuhan, hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari katakan, hanya Engkau. Mari dengan segenap hati katakan, pribadi yang mengenal hatiku. Segenap isi hati kami Tuhan, yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Tuhan, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih lagi jemaat Tuhan katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Mari bersama-sama jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pribadi yang mengenal, mari katakan ini dengan segenap hati. Hatiku, tiada yang tersembunyi. Angkat suaramu lebih lagi. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Dengan segenap hati kami mau tinggal di dalam Tuhan, tinggal
dekat kasih. Kami mau tinggal Tuhan, tinggal dalam indahnya dekat kasih. Beri sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Oh, kami mau tinggal dalam-Mu, kami mau selalu ada dalam-Mu. Haleluya. Mari sama-sama sembah Dia. Mari dengan segenap hati agungkan Dia. Haleluya. Mari sembah, mari sembah Dia. Haleluya. Ini yang kami rindu, ini yang kami mau Tuhan. Oh, kami rindu selalu ada dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia lebih lagi Tuhan. Karena hanya Kau yang layak disembah, karena hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, mari panggil Dia, mari panggil Dia lebih lagi. Oh, hidup kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan, kami perlu anugerah-Mu. Haleluya. Kami perlu kehadiran-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Engkau yang memuaskan kami Tuhan, Engkau yang memuaskan dahaga kami. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Engkau yang berotoritas atas tempat ini Tuhan, Engkau yang berkuasa atas setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji, kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan, kami terima sukacita yang baru, yang melimpah-limpah yang dari Engkau buat setiap hidup kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap yang rindu lebih lagi menyembah Tuhan, meninggal Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Shalom. Tengok kanan kiri, depan belakangmu, berikan senyum. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Semua siap memuji Tuhan. Yang siap katakan Yesus. Lagi, Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan dan sorak-sorai meriah. Mari kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan, saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana Tuhan, sana Kau menanti. Tu bawaku lagi, sekutu dalam
damai yang sejahtera. Mari angkat tanganmu, katakan, oh, ku damba hadir. Katakan, inilah rinduku. Oh, inilah rindu. Mari katakan lebih lagi. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku akan kebaikan. Dan napasku Tuhan, napasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Amin. Ajar kami berdiam tetap di hadirat-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, haleluya. Ajarku berdiam tetap di hati-Mu Tuhan, dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Katakan lebih lagi di sana. Sana Kau menanti untuk bawaku Tuhan, untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejahtera. Angkat suaramu, katakan sama-sama. Oh, ku damba hadir-Mu. Lebih lagi katakan, oh, inilah. Mari sama-sama lompat. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Napasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Katakan, hidupku, hidupku. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Dalam untukmu. Angkat suaramu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Lebih lagi katakan, napasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat. Lagi katakan, jemaat Tuhan. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan napasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati. Mari lebih lagi katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Yang merasakan kebaikan, berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. 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 Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Oh, lebih dahsyat meriah bagi Tuhan. Haleluya. 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 Segenap hidup kami bagi-Mu Tuhan. Segenap jiwa kami rindu persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mari lebih lagi kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita.
Kami mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, untuk kami mendengarkan suara-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami terima kekuatan yang dari Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami rindu hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kami persembahkan Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu, menjadi milik. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kering. Angkat suara mengatakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hati lebih lagi katakan, ini hidup kami Tuhan. Ini segenap hidup kami Bapa. Tuhan, inilah hidup. Kami mau serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, cita-citaku, masa depanku jadi milik. Oh, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Mari lebih lagi bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja yang katakan, hidupku. Pakailah Tuhan. Dengan segenap hati, genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi
penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh. Mari kepada hamba-Nya kami berseru. Bangga Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Ibu Ani akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah pagi hari ini. Cuaca sangat indah. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kita dengan kedamaian, ketentraman, tidak kekurangan satu apapun karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Ini doa saya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Ya, kita akan lanjutkan Saudara tema yang kemarin sudah saya sampaikan. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Jikalau kemarin saya sudah menyampaikan ayat yang ke-35, sekarang kita akan bersama-sama bicara dalam ayat yang ke-36. Belas kasihan Yesus untuk misi. Kita akan membaca ayat-ayat ini. Matius pasal yang ke-9, ayat 35 sampai ayat 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba
yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin sudah saya sampaikan bahwa Yesus itu memiliki beban untuk misi ya, untuk jiwa-jiwa. Kemudian Yesus berkeliling kemana? Ke semua kota dan semua desa. Kemudian apa? Mengajar ya, mengajar, kemudian menyampaikan Injil kerajaan surga dan menyembuhkan. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama Bapak Saudara. Ayat yang ke-36 kita membaca ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi ketika Yesus itu berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung-kampung mengajar, itu melihat banyak orang. Setelah melihat banyak orang, hatinya apa? Tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Nah, belas kasihan yang menggerakkan Allah, Bapak Saudara. Allah juga punya belas kasihan gitu ya, berbeda dengan manusia. Manusia karena sudah jatuh dosa berlawanan, tidak punya belas kasihan gitu ya. Kalau bisa untung dirinya sendiri, menang dirinya sendiri, kaya dirinya sendiri gitu ya, dengan mengorbankan orang lain. Allah untuk datang ke dunia menjadi manusia, sebab Adam dan Hawa jatuh dalam dosa manusia, terhilang dari persekutuannya dengan Allah. Jadi Allah ini datang ke dunia menjadi Yesus itu, menjadi manusia, karena digerakkan belas kasihan. Nah, istilah belas kasihan ini sering saya sampaikan, saudara, berarti menunjukkan belas kasihan yang dalam, yang disertai dengan menangis, perasaan yang iba, merasa simpati yang dalam, empati gitu ya, empati, dan mengasihani dengan berkorban, terenyuh, mesakne gitu ya. Kemudian bertindak untuk menolong. Ini adalah kata belas kasihan. Bahasa aslinya itu dari splangkinosomai, ini berasal dari kata splangna. Splangna itu jeruhan, jadi saya tidak bisa, bukan hanya hati, tapi hati nurani, termasuk usus, termasuk empedu gitu. Jadi Yesus itu mengasihi bukan hanya kata-kata. Yesus itu mengasihi bukan hanya bibir, bukan hanya lamis saja. Tetapi sampai hatinya, sampai hati nuraninya, sampai dalam hidupnya ini diberikan untuk mengasihi orang-orang yang terlantar, orang-orang yang lelah, orang-orang yang hidupnya tanpa gembala. Jadi Yesus itu mengasihi sepenuh hatinya. Yesus ini mengasihi orang-orang terlantar, berbelas kasihan kepada orang-orang yang tersesat seperti domba tanpa gembala itu sepenuh hidupnya. Maka Tuhan Yesus itu baik. Ya, pasal 9 ayat 36 melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar. Saya nanti akan membahas dua kelompok orang, saudara, yaitu orang yang lelah dan orang yang terlantar yang menjadi fokus Yesus. Siapa itu, saudara? Saudara, belas kasihan ini telah dinyatakan bahwa Allah Bapa juga penuh dengan kasih sayang. Kita sering mendengar ya di dalam Mazmur pasal 86 ayat 15 apa? Allah adalah apa? Allah adalah apa? Penyayang, saudara. Siapapun Bapak, Ibu, Saudara semua disayangi Allah. Disayangi Allah. Dan Allah itu apa? Pengasih. Siapapun Bapak, Ibu, Saudara disayangi Allah, dikasih Allah.
Walaupun Bapak Ibu orang desa, walaupun Bapak Ibu tidak punya apa-apa, tidak berpendidikan, mungkin Bapak Ibu diremehkan orang lain, tetapi Allah menyayangi kita, mengasihi kita. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setianya kepada kita. Ini kebanggaan kita, saudara. Sekalipun Bapak Ibu Saudara tidak dihormati, diremehkan, dilecehkan, dihina orang lain. Tetapi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang peduli dengan kita, mengasihi kita, menyayangi kita. Dia peduli, dia panjang sabar dan melimpah kasih setianya kepada kita. Maka kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu cemas, saudara. Karena Allah kita adalah yang mengasihi kita. Dan ini nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, dalam ayat ini ada beberapa hal yang menyebabkan Yesus berbelas kasihan ketika melihat orang banyak. Ya. Yesus berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa, melihat orang-orang yang banyak, saudara. Hati Yesus tergerak. Tergerak kepada siapa, saudara? Yang pertama, orang yang lelah. Orang yang lelah, hidup ini lelah, saudara. Hidup ini lelah, jenuh gitu ya, bosen gitu ya. Mungkin kita ini, coba kalau Bapak Ibu lihat rutinitas ya. Bangun tidur, ya mungkin sarapan, kerja gitu ya. Kerja, uangnya nggak cukup gitu ya, makan apa adanya. Sore sudah lelah tidur dan seterusnya. Itu rutinitas, itu melelahkan. Ya, melelahkan. Terus menerus itu melelahkan. Ya. Saya bisa jalan, Pak. Ya, saya membuka bahasa aslinya, saudara. Saya kaget, saudara. Orang lelah itu di dalam bahasa aslinya adalah eskulmenos. Ya. Eskulmenos. Ini melukiskan berbagai keadaan yang sangat menyedihkan. Jadi orang yang keadaannya itu menyedihkan, saudara. Mungkin sakit yang tidak dapat disembuhkan, mungkin kita ini merasa berdosa gitu. Mungkin kita ini merasa miskin, kita ini merasa rendah diri, mungkin kita ini tersiksa dengan keadaan gitu ya. Itu adalah orang yang lelah. Ya. Karena Yesus tahu setiap isi hati manusia, saudara. Kemudian juga menggambarkan orang yang menjadi korban keganasan orang lain. Kadang-kadang kita menjadi korban. Korban politik, korban situasi, macam-macam. Kita ditekan, dihina. Ya. Mungkin kita menjadi korban. Ya. Ini adalah yang dipedulikan Yesus. Ini yang diperhatikan Yesus. Ini yang dikasihi Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu rendah diri. Ya, tapi perlu rendah hati. Kita tidak boleh minder gitu ya. Karena kita ini dipedulikan oleh Tuhan. Siapapun kita, saudara. Maka Bapak Saudara jangan rendah diri karena kita miskin, kita nggak punya apa-apa, kita ini orang lemah. Ya. Tetapi Tuhan itu peduli dengan kita. Ya. Kemudian kata lelah itu adalah orang tanpa ampun menyengsarakan orang lain. Jadi kita ini adalah menjadi orang yang apa? Orang yang sengsara. Saudara. Orang yang mendapat perlakuan kasar dari orang lain. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu karyawan gitu, bosnya yang kasar, mungkin ada teman kita yang kasar, mungkin tetangga kita yang meremehkan kita, kita diperlakukan kasar karena kita sebenarnya baik-baik. Kemudian menggambarkan orang yang menderita tiada akhir. Ini adalah gambaran orang lemah. Dan orang yang seperti itu, Tuhan peduli, Tuhan belas kasihan, Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai, Tuhan menyayangi mereka ini. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini merasa rendah diri, merasa miskin, merasa nggak punya apa-apa, diremehkan orang, dikasari orang, dihina orang, mungkin kita ini diinjak-injak orang lain. Bapak Saudara, masih ada satu orang yang peduli dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus berbelas kasihan. Yesus tidak hanya ngomong saja. Yesus tidak hanya berjanji dengan kata-kata yang indah, tetapi seplangna.
Yesus mengasihi dengan segenap hatinya, segenap hati nuraninya, sak jero-jerohane mengasihinya pada kita. Maka kita bangga mempunyai Tuhan Yesus. Nah, Ayub pasal 14 ayat 1, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Manusia ini hidupnya penuh dengan apa? Kegelisahan. Siapa yang tidak pernah khawatir? Setiap bangun tidur mungkin kita khawatir, kita bingung, kita mikir apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita makan, apa yang bayar ini, bayar itu. Kegelisahan hidup ini. Sama dengan Musa menulis di dalam Mazmur. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran. Manusia ini kebanggaannya adalah kesukaran hidup dan penderitaan. Memang kita ini lelah, tetapi kita tidak usah rendah hati, kita tidak usah mengeluh, kita tidak usah menggedumel, tidak usah bersungut-sungut, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang menyayangi kita, yang peduli dengan kita, yang berbelas kasihan dengan kita dengan sepenuh hatinya. Maka saya tidak khawatir, saudara. Saya tidak khawatir. Karena Pak, karena saya punya Tuhan yang saya layani, Tuhan itu yang berbelas kasihan. Gitu ya. Tuhan itu sangat baik. Nah, Allah berbelas kasihan ketika melihat manusia yang menderita, lelah, gelisah, khawatir, takut, bimbang, was-was, bingung. Mungkin Bapak Ibu Saudara kelompok orang ini mungkin. Kita khawatir, kita menderita, kita lelah, kita gelisah, khawatir, takut. Orang-orang ini yang menjadi fokus Yesus untuk berbelas kasihan. Maka Bapak Saudara kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Manusia lelah juga berarti penderitaan dan sakit. Bahwa menderita, sakit itu juga kata lelah. Kata lelah. Nah, Yesus berbelas kasihan kepada semua orang berbeban berat. Yesus rindu untuk menolong. Bapak Saudara, Yesus itu rindu, keinginan Yesus, hobinya Yesus adalah apa? Menolong, Bapak Saudara. Hobinya Yesus itu menolong. Kesukaannya Yesus itu menolong. Hati Yesus itu rindu untuk menolong. Tetapi kita tidak mau meminta pertolongan dari Tuhan. Maka Bapak Saudara, kalau hidup ini lelah, minta pertolongan dari Tuhan. Daud sendiri juga mengatakan apa? Aku mencari pertolonganku ke gunung-gunung, tidak ada. Mencari pertolonganku ke lembah-lembah, enggak ada. Ke pohon-pohon besar juga enggak ada. Karena pertolongan itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan, saudara. Tuhan nanti akan punya cara. 1000 macam, 1001 macam cara Tuhan itu menolong, saudara. Tuhan bisa pakai tetangga kita, Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Maka kita minta tolong kepada Tuhan. Tapi jangan jadikan Tuhan itu sebagai apa? Pembantu gitu, tolong ini, tolong itu. Artinya kita ini ketika tidak bisa melakukan, kita minta tolong kepada Tuhan. Maka Matius pasal 11 ayat 28 apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus sanggup, saudara. Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup menolong kita. Apapun persoalan seberat apapun, saudara, Tuhan sanggup menolong kita. Nah, Yesus berbelas kasihan kepada kita, maka selanjutnya kita harus berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi ini berantai. Kalau Tuhan Yesus sudah berbelas kasihan kepada kita, maka kita selanjutnya berbelas kasihan kepada orang lain. Itu penginjilan. Kalau kita ini sudah merasakan berbelas kasihan, merasa belas kasihan Tuhan, maka belas kasihan Tuhan ini juga kita salurkan. Itu namanya penginjilan. Yang kedua, saudara, orang yang terlantar. Tadi orang yang lelah, itu adalah orang yang mendapatkan belas kasihan. Kemudian yang kedua adalah orang yang terlantar.
Saya juga membuka bahasa aslinya, saudara. Orang terlantar berasal dari kata erimenos. Erimenos. Yang artinya berbaring tanpa daya, yang digambarkan domba yang tidak berdaya. Mungkin domba ini tidak sehat, tapi juga tidak mati, saudara. Enggak berdaya. Jadi tidak berdaya itu ya namanya orang enggak berdaya, sehat enggak, mati tidak. Kan mesakne. Nah, orang-orang yang digambarkan ini adalah seperti apa? Domba yang tidak bergembira. Artinya begini, saudara. Pada saat itu, para pemimpin agama, orang-orang Yahudi, saudara, itu ketika orang-orang Yahudi, jemaat biasa, warga biasa, ini enggak dipedulikan oleh pemimpinnya. Jadi pemimpinnya ini hanya untuk apa? Melayani itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Melayani untuk keuntungannya sendiri. Ketika anggota jemaatnya sakit dibiarkan. Ketika anggota jemaatnya itu menderita dibiarkan. Enggak dipedulikan oleh pemimpin-pemimpin agama. Maka Tuhan Yesus melihat orang banyak ketika berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung-kampung. Yesus ini berbelas kasihan karena jemaat ditinggalkan pemimpinnya. Mereka menderita, mereka tak berdaya, mereka lelah. Dan ini menjadi fokus Yesus. Yesus peduli kepada mereka. Yesus memperhatikan mereka. Yesus menyayangi mereka. Yesus mengasihi mereka. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus yang sama, saudara, juga peduli kepada kita. Mungkin kita hari ini tak berdaya. Ya, mungkin kita lelah. Mungkin kita ini terlantar. Tetapi ada seorang yang peduli, oknum yang peduli dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, kata erimenos menggambarkan orang-orang yang tak berdaya, orang yang bingung, tak berdaya akan hidupnya, tidak kuat menghadapi kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi di dunia ini. Ini adalah orang yang tak berdaya, orang yang terlantar. Digambarkan domba yang tidak digembalakan, saudara. Mereka bingung, saudara. Apa yang mau dilakukan? Mau berbuat apa? Gitu. Tidak ada orang yang peduli dengan kita. Mungkin kita bingung mau melakukan apa ketika aku menghadapi kesulitan ini. Tetapi ketika kita ini berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh melimpah belas kasihannya, Tuhan akan limpahkan kepada kita. Maka saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan peduli dengan kita. Nah, pada saat mereka tak berdaya, para pemimpin agama meninggalkannya. Pada saat mereka menghadapi kesulitan, pemimpin agama mereka tidak peduli. Ketika mereka sakit, pemimpinnya meninggalkannya. Tetapi Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus sangat baik, saudara. Yesus berbelas kasihan, tak berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Bapak saudara, coba kalimat ini diperhatikan. Yesus berbelas kasihan, tidak berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Maka ketika kita ini menghadapi apapun kesulitan, apapun kebutuhan, sebanyak apapun, saudara. Kalau Tuhan Yesus itu peduli, saudara. Yesus tidak tinggal diam. Tetapi Yesus akan dengan belas kasihannya mencukupkan kebutuhan kita, menyelesaikan persoalan kita. Maka Paulus mengatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang ku alami tidak akan melebihi kekuatanku karena Tuhan memberi jalan keluar, saudara. Yesus berbelas kasihan berarti mau melihat dalam penderitaan orang lain karena tak kuasa untuk tidak menolongnya, saudara. Maka Yesus itu ketika melihat orang yang lelah, saudara, Yesus ini tidak berkuasa untuk tidak menolongnya, pasti menolongnya. Ketika Yesus melihat orang-orang terlantar, pasti Yesus akan menolongnya. Karena hobinya Tuhan Yesus adalah menolong, saudara. Ya. Hobinya Yesus adalah
menolong. Kalau Bapak Ibu hobinya ya mancing, atau hobinya catur, atau hobinya main musik, tapi hobinya Tuhan Yesus apa? Menolong, saudara. Maka ini kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan juga, karena Yesus peduli kepada kita, selanjutnya kita peduli kepada orang lain. Yesus melihat setiap orang dengan pandangan belas kasihan. Dan dia memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Bahwa Yesus itu melihat orang itu dengan belas kasihan. Coba pandangannya kan, saya sering menyatakan pandangan mata itu kan penuh arti kan. Nah, pandangan Yesus memandang setiap orang, memandang setiap hati. Yesus ini dengan apa? Belas kasihan, saudara. Apa yang dibutuhkan, ya, apa masalah yang dihadapinya. Yesus memandang orang ini dengan penuh belas kasihan. Apa yang harus aku berikan? Begitu, saudara. Bahwa saudara, ini merupakan kasih setia Tuhan Yesus yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Maka bahwa saudara, kita ini jangan ragu-ragu gitu ya. Kemudian kita jangan malas untuk datang kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu Tuhan tolong atau tidak, saudara. Tapi saya memberi keyakinan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus setiap memandang hati kita penuh dengan belas kasihan. Dan apa yang kita rindukan, apa yang kita minta, apa yang kita alami, ini yang dilihat oleh Yesus. Dan Yesus menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Ini adalah belas kasihan Yesus kepada kita. Maka selanjutnya kita berbelas kasihan kepada orang lain. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Saya minta pemain musik singer maju ke depan. Biarlah Tuhan menyentuh hati kita, menjadi manusia yang baru. Kalau Yesus telah berbelas kasihan kepada kita, maka selanjutnya kita berbelas kasihan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Inilah penginjilan yang sebenarnya. Haleluya. Kita nyanyikan refrennya saja. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Perempuan saja yang menyanyikan, para wanita yang menyanyikan, para laki-laki akan berdoa supaya Tuhan menyentuh hati kita, memiliki hati yang berbelas kasihan.
pria menyanyikan pujian ini, kaum wanita berdoa. Haleluya. Sentuh hatiku, upah hidupku menjadi yang baru, maka emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Amin. Ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ibu Sunarti akan berdoa meresponi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang tetap mematuhi protokol kesehatan. Bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kesehatan atas kita semuanya. Amin. Terima kasih juga untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saya akan menyampaikan pelayan Tuhan yang akan melayani untuk minggu depan, tanggal 25 Oktober. Untuk pagi, ibadah pagi, song leadernya Mbak Ripka, singernya Ibu Giarti dan Rizka, tamborin Allen dan Putri, LCD Tiwi, parkir Bapak Widodo, doa Ibu Narti, kolektan dan among tamu Bapak Ibu Kito. Untuk ibadah sore akan dilayani song leadernya Ibu Utami, singer Maria dan Cucun, tamborin Mike dan Damai, LCD Alin, parkir Bapak Budi, doa Ibu Darsini, kolektan dan among tamunya Ibu Lagiem dan Ibu Yuli.
Terima kasih untuk pelayanannya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara saat pagi hari ini untuk kita mau mendoakan teman yang ada di samping kanan, samping kiri, depan atau belakang kita. Biasanya KKA ya, kangen KKA. Biasanya pas KKA kita sharing, berbagi beban, berbagi cerita, dan saling mendoakan. Saat ini saya rindu kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin ada yang mau disampaikan ke temannya, samping kanan, kiri, atau depan belakangnya boleh dibagikan. Kita mau berdoa bersama-sama memberkati, saling memberkati satu dengan yang lainnya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seilusi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu. Bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Kami mau saling memberkati satu dengan yang lain saat pagi hari ini Tuhan. Berkati keluarga kami di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur atas setiap saudara seiman yang kami miliki di tempat ini Bapa. Kami bersyukur atas pemimpin-pemimpin kami di tempat ini ya Bapa. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau tetap melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Silakan Bapak Ibu saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bersyukur Bapak untuk kasih setiamu Bapak di dalam hidup kami. Kami rindu saat pagi hari ini memberkati keluarga kami di tempat ini Bapak. Saudara seiman kami di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan mereka ada di tempat ini untuk memberkati kami. Kami bersyukur atas hidup mereka Bapak. Kami rindu berdoa menyerahkan Tuhan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Mari Tuhan Engkau tengok Tuhan hati mereka. Apapun yang menjadi beban berat mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau Allah yang boleh senantiasa menilik setiap hati mereka. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Kau nyatakan atas hidup mereka. Pertolongan-Mu Tuhan Kau berikan Tuhan atas keluarga kami ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan memberkati pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga mereka Bapa. Setiap pergumulannya, setiap kerinduannya, cita-citanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapa. Kami ada di tempat ini untuk mendukung satu dengan yang lain Bapa. Biarlah hubungan yang erat ini Bapa diikat dalam Roh Kudus yang boleh memberkati kami, untuk kami boleh saling mengasihi, untuk kami boleh saling mendoakan, untuk kami boleh saling mendukung Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan, mari Roh Kudus bekerja atas kami Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam persekutuan yang indah ini di tempat ini Bapa. Kami boleh ada untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami boleh ada untuk saling mendukung satu dengan yang lain Bapa. Biarlah kami boleh saling mendoakan Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau tetap memberkati keluarga kami di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan taruh di tempat ini Bapa. Kami percaya kami boleh menjadi saluran berkat satu dengan yang lain Bapa.
Bersyukur atas kasih setiamu Tuhan. Ini hati kami, ini doa kami. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada hamba Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri. Kiranya ikan pujian hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Allah kita adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Yang hari ini berbelas kasihan kepada kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan akan menolong kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Ajaib Ajaib Tuhan, hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, keberuntungan ekonomi, keberuntungan keuangan, keberuntungan finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.